Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang diutamakan, yaitu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kesempatan dan kehadiran kita di masjid yang mulia ini, di masjid orang-orang yang saleh dan salehah, di masjid jamaah orang-orang tamu-tamunya surganya Allah. Amin. 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 Mau jadi tamunya surganya Allah? Kalau mau jadi tamu surganya Allah, harus aminnya dengan kencang. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada keribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap perjuangan beliau sampai detik-detik hari ini, sampai detik waktu hari ini, kita masih diberikan untuk bersolawat dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan salawat dan syafaat dari Rasulullah SAW, kita mampu bisa mencium bau-bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala hormat dan segala kemuliaan dari Allah, kita diberikan kesempatan, kita diberikan takdir dari Allah, ketentuan untuk bertemu kita di sini. Kalau kita pikir-pikir, Ramadan yang tahun lalu, yang sudah melampaui batas tahun yang lalu, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa berkumpul bersama para keluarga, famili, dan anak-anak cucu-cucu kita. Sampai sekarang Allah masih berikan kesempatan kita bertemu bulan suci Ramadan. Dan kita belum tentu nanti akan dipertemukan lagi atau tidak di bulan suci Ramadan. Maka pada malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan, kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah berikan hidayah Islam, nikmat iman dan Islam kita, agar supaya kita tekun dan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin ditingkatkan, makin Allah tingkatkan tingkat surga kita. Amin ya Rabbal alamin. Maka izinkan saya dari jauh-jauh Banten. Saya ini istilahnya safari dakwah. Kemarin itu ini cuma cerita sedikit singkat. Kemarin itu saya safari dakwahnya di Kerinci, ya, safari dakwah minggu yang lalu di Kerinci. Kemudian dari Kerinci pun ada yang kenal saya di sini, di Dayun, namanya Ustadz Muslim. Nah, kenal. Nah, beliau itu membawakan saya ke sini untuk diviralkan, jauh-jauh dari Banten
biasanya orang-orang Banten ini seram-seram, kejam-kejam. Oh enggak semua. Ya, Syekh Maulana Al-Bantani, beliau adalah guru saya. Beliau adalah salah satu thariqah dari Al-Bantani yang mengamanahkan kepada saya bahwasanya untuk menegakkan dalam perjuangan Islam dan iman ini. Makanya ketika saya diutus untuk hijrah di tempat-tempat orang-orang yang soleh, orang-orang solehah semuanya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan cahaya, Allah berikan ketenangan dan kenyamanan di sekitar kita. Nah, saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita duduk di masjid ini, kita merasakan setiap harinya kita beribadah. Masjid Raudhatus Salam ini arti dari sebuah makna yang begitu mulia. Apakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan kenyamanan dan ketentraman di masjid ini? Nyaman tidak? Allah dan Rasulullah dan para malaikatnya semuanya melihat kita langsung. Satu persatu disebutkan oleh malaikat, ya Allah doakan hambamu ini yang bernama si Anu agar supaya diberikan ganjaran yang lebih banyak kepadamu ya Allah. Dan jikalau mereka punya dosa, Engkau hancurkan dosa-dosanya ya Allah. Amin ya Rabbal. Maka oleh karena itu saya sampai di sini itu sampai nanti akhir bulan Mei. Ya, akhir bulan Mei ini karena saya ingin ke Jawa Tengah, ada istilah acara lagi yang ingin disampaikan. Jadi pada tema malam hari ini adalah menjemput hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai awalnya bulan suci Ramadan, dari awal kita merasakan ibadah bulan suci Ramadan ini berbeda dengan waktu-waktu yang biasa kita di luar bulan suci Ramadan. Kita di bulan suci Ramadan ini ditahan seluruh hawa nafsu kita. Dari mulai bangun tidur ketemunya Mas masjid. Kita biasanya kalau hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan, pagi-pagi udah beli nasi uduk atau lontong atau makanan ya Bu ya. Kadang-kadang kita makan pagi hari untuk anak-anak kita sekolah. Sekarang bulan suci Ramadan ditahan sama Allah, ditahan untuk merasakan bahwasanya nikmat ibadah itu sesungguhnya di bulan suci Ramadan. Bahwasanya hidayah yang paling mulia, hidayah yang paling agung, hidayah yang paling tinggi kata Allah di bulan suci Ramadan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena setiap ibadah yang kita lakukan dalam 5 waktu, ditambah lagi sholat tarawih, ditambah lagi sholat yang lainnya, sholat tahajud, sholat duha, ditambah lagi sholat taubat, ditambah lagi sholat tasbih, ditambah lagi sholat hajat, maka Allah berikan hidayah yang begitu banyak di bulan suci Ramadan. Maka kenapa orang kalau udah hakikatnya hidayahnya sudah dipegang teguh sama Allah, hatinya sudah merasakan terikat sama Allah, kolbu hatinya sudah dekat sama Allah, bahwasanya tidak lain dan tidak bukan di hadapan manusia merendahkan dirinya, Allah yang mengangkat derajatnya. Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah itu diberikan hidayah yang begitu besar dan begitu mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita seketika membaca surah Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Kita menyebut nama Allah. Kita menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah sebut, kita sebut Allah. Ketika kita menyebut nama Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, kita dipanggil sama Allah. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kembalilah kepada aku, dan aku akan memberikan kepadamu seribu-ribu nikmat yang aku berikan terhadapmu, yang akan kamu merasakan nikmat ibadah yang tidak pernah kamu rasakan di hari-hari yang lalu, di hari-hari yang belum Allah berikan yang tertentu. Maka pada bulan suci Ramadan, doa-doa yang belum dimustajabkan sama Allah di bulan suci Ramadan ini, hajat-hajat yang belum tersampaikan Allah sampaikan. Anak yang susah untuk dibilangin, untuk dinasihati, Allah berikan kemudahan untuk menasihatinya. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan anaknya ke masjid, mendekatkan anaknya kepada para ulama, para kiai, para ustadz, untuk diajarkan bagaimana cara mendidik dan bagaimana cara menghormati orang tua. Kembali dalam tema kita, hidayah Allah. Hidayah ini Allah, terkadang kita tidak sadar ketika orang-orang semua tertidur lelap, semua orang pada diberikan sama Allah nih kenikmatan tidurnya, sampai sahur pun masih ingat dengan apa istilahnya, makan sahur. Bahwasanya dari jam 3 untuk menuju jam 4 itu masih lama, masih ada satu jam. Dari 1 jam tersebut kita masih ada kesempatan untuk menjemput hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam diri kita pegang, ya, saya sampaikan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita pegangkan di dalam hati kita motivasi yang baik, yang paling mulia kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku berjalan yang lurus. Jalan yang mana Allah berikan jalan yang lurus ini? Dengan melewati ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, dengan cara kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai menjadi salah satu hamba yang malik, hamba yang mulia, hamba yang selalu ikhlas di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan suci Ramadan ini semangat, ya, masih semangat bapak-bapak ya, ibu masih semangat. Jadi dari 10 awal Ramadan hingga akhir 10 terakhir Ramadan kita pertahankan, ya. Kita buktikan cinta kita sama Allah, kita buktikan cinta kita sama Rasulullah. Kita cinta sama suami, kita buktikan, betul bu? Kita cinta terhadap suami, cinta terhadap istri, kita buktikan. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi yuhablin minan nas. Tanamkan di dalam diri kita itu cinta terhadap Allah dan cinta kepada manusia, dengan tujuan kita mengharapkan bahwasannya ridhoilah aku ya Allah, di jalan yang terbaikmu ya Allah. Ketika kita sujud terakhir, kita meminta dan memohon dan minta hajat kepada Allah. Hajat kita yang belum tersampaikan, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki aku. Ya Allah, mudahkan rezeki suamiku. Ya Allah, mudahkan rezeki kemudahan seluruh anak-anakku ya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Maka kita tuh sholat Allahu Akbar dari mulai membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, apa? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ kita mengikhlaskan bahwasanya diri kita semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam sholat ini tidak ada satupun dunia yang sangkut di dalam sholat kita. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan golongan orang-orang yang ikhlas dalam berjuang, mukhlisin lahuddin, yaitu berjuang ikhlas dalam agama Allah. Dan mudah-mudahan iman dan Islam di dalam hati kita, pikiran kita, semuanya, keluarga kita, famili dan anak-anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita doakan kepada seluruh para ulama, para kiai, para ustadz yang memperjuangkan agama ini untuk menegakkan keadilan negara Indonesia ini, untuk menegakkan keadilan agama, tentunya untuk kita semua dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di waktu tertentu yang Allah berikan nanti pada kesempatan bulan suci ke depan, tahun depan lainnya, mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dan kurangnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.